Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang monitoring hemodinamik. Nah, definisi dari hemodinamik sendiri yaitu hemodinamik adalah gambaran sirkulasi yang menggambarkan fungsi jantung dan pembuluh darah secara umum. Nah, sedangkan monitoring hemodinamik sendiri yaitu adalah pemantauan terhadap sistem kardiovaskuler yang dapat dilakukan dengan metode invasif dan non-invasif. Nah, tujuannya dari pemantauan hemodinamik ini, tujuannya itu yang pertama untuk mendeteksi, mengidentifikasi kelainan fisiologis secara dini, dan yang kedua itu untuk memantau pengobatan yang diberikan untuk mendapatkan informasi keseimbangan hemostatik tubuh. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hemodinamik. Yang pertama itu ada penyakit seperti gangguan organ jantung, paru-paru, ginjal. Nah, penyakit-penyakit tersebut dapat mempengaruhi hemodinamik. Terus yang kedua, obat-obatan atau terapi seperti obat analgesik, sedasi. Nah, obat tersebut dapat mempengaruhi status hemodinamik, contohnya itu seperti morfin. Terus dapat meningkatkan frekuensi pernafasan juga. Lalu yang ketiga itu ada status fisiologis yang buruk atau psychological distress. Nah, hal psikologis yang buruk itu dapat mempengaruhi hemodinamik karena respon tubuh ketika stres itu memaksa jantung untuk bekerja lebih cepat. Lalu yang keempat itu ada aktivitas berlebih, menyebabkan peningkatan kerja jantung dan mempengaruhi status hemodinamiknya. Lalu yang kelima itu mode ventilator. Mode ventilator ini mempengaruhi hemodinamik karena setiap mode memiliki fungsi masing-masing, seperti misalnya melatih atau memaksa pasien untuk bernafas secara spontan. Nah, langkah-langkah pemantauan hemodinamik ini yang pertama, pemantauan dengan cara invasif, yaitu pemantauan parameter hemodinamik invasif dilakukan pada arteri vena sentral atau arteri pulmonalis. Nah, pemeriksaan tekanan darah dilakukan di intraarterial dengan mengukur tekanan darah arteri secara aktual dan hasilnya tidak dipengaruhi oleh isi atau kuantitas aliran darah. Nah, sistem pemantauan hemodinamik ini terdiri dari dua kompartemen, yaitu ada elektronik dan pengisian cairan. Lalu yang kedua itu dengan cara non-invasif. Parameter non-invasif untuk menilai hemodinamik ini yaitu yang pertama itu menilai tekanan darah arteri atau mean arterial pressure atau disingkat dengan MAP. Lalu yang kedua itu tekanan vena sentral atau disingkat dengan CVV. Lalu yang ketiga tekanan arteri pulmonalis atau disingkat dengan TAP. Lalu yang selanjutnya itu pengukuran fungsi ventrikel, terus capillary level time atau CRT. Lalu tanda-tanda vitalnya itu yang diukur suhu tubuh, pernafasan, tekanan darah, frekuensi denyut jantung atau heart rate, lalu saturasi oksigennya, dan pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan fisik pada integumen, sistem kardiovaskuler, sistem neurologis, dan sistem gastrointestinal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.